Nah, mulailah nih. Pada saat itu, Empi tertarik dan mulai bertanya-tanya soal jumlah bayaran serta resiko-resiko jika menjalankan pekerjaan seperti itu. Saat itu temannya menjelaskan kalau bayarannya sekali saja melayani itu lumayan besar. Apalagi Empi ini punya paras cantik, jadi dia bisa menaikkan harga. Gampang sekali menarik para pria hidung belang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bakal kembali membahas lagi kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Jakarta. Kasus ini sempat ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia di tahun 2015 silam, di mana ada seorang wanita tunasusila. Dia bertemu dengan ajalnya karena dieksekusi oleh pelanggannya. Semua ini bisa terjadi gara-gara satu ucapan dia yang menyinggung si pelanggan tersebut, yang mana dia mengatakan kalau si pelanggannya bau badan, sehingga si pelanggannya ini justru tersinggung dan menghabisi nyawa si wanita tersebut. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Sekarang mari kita bahas kronologi selengkapnya di Kata Pena. Saudara, 4 hari jadi misteri. Seorang perempuan di rumah indekos di Jakarta Selatan terungkap jelas. Rio Santoso, seorang pengajar bimbingan belajar di Jakarta Barat, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan pembunuhan terhadap Dedeh Alfi Syahrin alias Tata yang dikenalnya melalui jejaring sosial. Rio mengaku 2 kali berhubungan intim dengan korban. Rio merasa sakit hati lantaran korban mengejek pelaku dengan menyebutnya berbau badan. Oh iya sobat, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video kali ini ke teman-teman kalian. Oke, mari kita bahas ceritanya. Cerita ini terjadi di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Ada seorang wanita yang bernama Dedeh Alfi Syahrin alias Empi yang berusia 26 tahun. Nah, biar gampang kita panggil aja dia Empi. Di daerah Tebet, dia tinggal sendirian di sebuah kos-kosan yang dia sewa. Empi ini bisa dibilang hidup dalam kesusahan sejak dia kecil. Dimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia. Makanya sejak saat itu, dia tidak pernah merasakan kehangatan dari seorang ibu yang melahirkan dia. Tidak hanya kehilangan ibunya saja, dia juga kehilangan sosok ayah kandungnya yang ternyata meninggalkan Empi tanpa sebab setelah ibunya meninggal dunia. Kepergian ayahnya itu menimbulkan pertanyaan banyak orang. Keberadaannya dicari karena harus bertanggung jawab untuk mengurusi anaknya Empi yang baru saja lahir. Nah, namun nih sobat, ketika keberadaan ayahnya dicari, ternyata saudara dari ibunya Empi tidak mendapati di mana keberadaan ayahnya tersebut. Karena ayahnya itu tidak kunjung ditemukan dan keluarga dari ayah Empi juga tidak mau mengurusi Empi, akhirnya membuat orang-orang menjadi bingung siapa yang bersedia merawat dan membesarkan Empi. Karena kan di saat itu semua orang juga punya keluarga dan kesibukan masing-masing. Takutnya kalau harus mengurusi Empi, malah nanti yang mengurusi tidak bisa tanggung jawab dan takutnya Empi malah terlantar tidak diurus. Sebenarnya ada yang sempat menyarankan agar Empi dititipkan ke panti asuhan aja. Namun hal ini sempat disanggah oleh paman dan bibinya Empi yang bernama Baridah Bashir dan Anjar. Mereka bilang kayak gini, "Jangan apa-apaan, seperti tidak punya keluarga sama sekali. Daripada dikasih ke panti, ya sudah, aku dan suamiku aja yang mengurusi Empi. Tidak tega aku harus menelantarkan Empi di panti asuhan. Ibunya pasti sedih di alam sana." Nah, singkat cerita akhirnya dari sinilah Empi diurus oleh paman dan bibinya. Dan pada saat itu, Empi dibawa ke daerah Bayah, Banten, ke kediaman paman dan bibinya tersebut. Diuruslah Empi ini di sana oleh paman dan bibinya, dan Empi diperlakukan sama dengan anak-anak kandung dari paman dan bibinya yang lain. Memang nih sobat, pada saat itu bibinya yang bernama Baridah dan pamannya yang bernama Anjar memperlakukan Empi dengan sangat baik. Namun kasih sayang yang diberikan oleh Baridah dan Anjar tidak membuat si Empi ini ya mungkin merasa cukup dan ya merasa kayak dia berada di tempat yang tepat. Dia selalu bilang kayak gini, "Kalau aja orang tuaku masih ada, pasti aku akan bahagia dan tak akan merasakan kekurangan sekarang," kata Empi dengan nada yang bisa dikatakan tidak bersyukur. Padahal kan di saat itu ya bisa dikatakan orang tua angkatnya ini sangat bertanggung jawab dan mengurusi Empi sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Tapi entah kenapa nih ya sobat, menurut pengakuan dari paman dan bibinya, ketika sudah dewasa, Empi ini tumbuh menjadi remaja yang memiliki kontrol emosi yang cukup buruk dan dia juga bisa dikatakan
temperamen. Bahkan dia sangat terkenal dengan kenakalannya. Tidak hanya nakal, Empi juga sangat tomboy. Semasa sekolah SMP, Empi lumayan disegani oleh teman-temannya nih sobat. Ya bagaimana enggak? Gaya berpakaiannya Empi itu nggak biasa. Ditambah dengan gaya rambutnya yang dicukur plontos seperti laki-laki. Dan sayang sekali, padahal Empi ini memiliki paras yang sangat cantik. Empi hanya menempuh pendidikan sampai SMP saja sobat. Sebenarnya tahun 2004, Empi itu ingin melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah STM di kawasan Pancoran Mas Depok. Namun setelah mendaftarkan sekolah, Empi malah berubah pikiran. Dimana ketika itu, si Empi ini malah jatuh cinta pada seorang laki-laki yang bernama Sony. Yang mana hal ini membuat pendidikan Empi jadi terhambat. Tidak ada yang tahu, entah dari mana Sony bisa berkenalan dengan Empi. Dan entah kenal sendiri atau dijodohkan oleh teman-temannya. Tetapi yang jelas di saat itu, tidak lama setelah perkenalannya dengan Sony, di tahun 2004, Empi memilih untuk menikah dengan Sony. Dan sekolahnya harus terputus begitu saja. Nah, sejak menikah dengan Sony, Empi ini benar-benar berubah drastis penampilannya. Yang semula Empi ini berpenampilan tomboy, tiba-tiba dia berubah menjadi perempuan yang utuh, yang feminim, dan senang berdandan. Pokoknya nih sobat, si Empi ini kelihatan sangat cantik setelah dia menikah. Dan orang-orang aja sampai pangling melihat kecantikan Empi. Singkat cerita dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Seno. Nah, namun sobat, usia pernikahan Empi dan Sony ternyata tidak berlangsung lama. Dimana ketika tahun 2007, dan Seno di saat itu ya masih balita, Empi dan Sony harus bercerai karena banyaknya masalah yang mereka hadapi di pernikahan mereka, terutama permasalahan ekonomi. Atas segala pertimbangan, akhirnya mereka memilih untuk berpisah atau bercerai. Empi akhirnya menjanda di usianya yang masih sangat muda di saat itu. Anaknya yang bernama Seno kemudian diambil hak asuhnya oleh orang tua dari Sony. Dan Seno diurus oleh orang tua Sony dan mereka tinggal di Gang Mangga 2, Pancoran Mas Depok. Namun sobat, hubungan antara Seno dengan ibunya tampak tidak baik-baik aja. Entah Empi yang tidak mau menemui anaknya itu atau pihak keluarga Sony yang justru melarang mereka bertemu. Yang jelas Empi ini tidak dekat dan tidak pernah bertemu dengan anaknya lagi semenjak dia bercerai dari Sony. Setelah bercerai itu, Empi yang putus sekolah, tidak punya modal pendidikan, tidak punya modal akademis, akhirnya bingung untuk mencari pekerjaan. Ditambah lagi, dia hanya lulusan SMP dan langsung menikah, jadi tidak punya pengalaman bekerja. Pada saat itu, sebenarnya si Empi ini mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan nih sobat. Namun pekerjaan-pekerjaan itu tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Empi. Gajinya tidak seberapa dan ya menurut Empi itu tidak akan bisa menghidupi dia. Jadilah si Empi ini memutuskan untuk tidak mengambil tawaran pekerjaan tersebut. Lalu sampai pada suatu waktu, si Empi yang sudah terkenal karena nakal sejak SMP, kemudian kepikiran untuk menjadi wanita tunasusila. Kok tiba-tiba Empi bisa berpikir seperti itu ya sobat? Nah ternyata pada saat itu, kebetulan dia memiliki seorang teman yang sudah terlebih dahulu berkecimpung di dunia hitam tersebut. Temannya ini suka cerita-cerita dan membagikan pengalaman kepada si Empi. Dia mengatakan bagaimana gampangnya mendapatkan uang dengan pekerjaan seperti itu. Akhirnya si Empi ini jadi tahu semua hal yang dijalankan oleh si temannya. Nah, mulailah nih. Pada saat itu, Empi tertarik dan mulai bertanya-tanya soal jumlah bayaran serta resiko-resiko jika menjalankan pekerjaan seperti itu. Saat itu temannya menjelaskan kalau bayarannya sekali saja melayani itu lumayan besar. Apalagi Empi ini punya paras cantik, jadi dia bisa menaikkan harga. Gampang sekali menarik para pria hidung belang. Empi yang mendengar hal itu semakin tertarik dan mantap hatinya untuk mencoba pekerjaan haram tersebut. Setelah bertanya-tanya pada temannya dan dia paham, tanpa pikir panjang, dia mencoba untuk memulai pekerjaannya sebagai wanita tunasusila. Dia mulai mendaftarkan dirinya pada satu platform online yang menjual jasa untuk melayani para pria. Dan di saat itu sobat, si Empi ini tidaklah menjadi pekerja yang biasanya mangkal di pinggir jalan. Dia bisa dikatakan ya main cantik.
di mana si Empi ini menjalani profesi dengan cara online yang hanya bisa dipesan dan bertransaksi melalui platform saja. Lalu selain itu, tidak jarang Empi juga sering mendapatkan pelanggan dari akun Twitter karena memang di saat itu banyak orang yang kesepian mencari pasangan melalui Twitter. Nah, lalu setelah berhasil mendaftarkan diri, karena parasnya yang sangat cantik membuat banyak pria langsung membooking atau mengorder Empi. Dan di saat itu, Empi membuat satu akun yang diberi nama dengan nama Tata Cabi. Nah, mulailah dia bekerja. Dan di saat itu, banyak pria-pria yang berbeda keluar masuk ke kamar kos-kosan Empi. Empi di saat itu sangat senang melakukan pekerjaannya itu karena dia rasa uang yang didapatkan sangat mudah dan banyak. Dia juga tidak malu-malu menceritakan semua hal tersebut kepada tetangga-tetangga yang ada di kosannya. Dia menjalankan pekerjaannya hingga beberapa waktu yang cukup lama. Saking sudah seringnya dia menerima pelanggan, sampai-sampai dia punya satu pelanggan royal atau member tetap yang bernama M. Priyo Santoso yang sering dipanggil dengan sebutan Rio. Rio ini sudah mulai memesan jasa Empi sejak Maret tahun 2015 dan Rio merupakan seorang pria yang memiliki pekerjaan sebagai seorang guru bimbel. Dia merupakan pria kesepian yang sebetulnya sudah memiliki istri. Rio ini sebenarnya tergolong pria yang pintar, di mana dia bersama istrinya itu sama-sama mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dan untuk masuk ke kampus top 10 dunia itu sangatlah sulit. Namun pendidikan Rio di IPB harus terhenti karena keterbatasan biaya. Meskipun begitu, istrinya berhasil menyelesaikan pendidikan di IPB. Jadi bisa dikatakan dia dan istrinya adalah orang yang pintar dalam bidang akademis. Pada saat Rio ini menikah dengan istrinya masih kuliah dan sangat sibuk dengan kegiatan kuliahnya. Si Rio ini benar-benar merasa kesepian. Makanya dia suka mencari pelampiasan atas rasa kesepiannya itu dengan jajan dan berlangganan kepada Empi. Lalu tibalah pada suatu hari, tepat di tanggal 10 April tahun 2015. Rio ini merasa sangat kesepian, lalu dia memesan layanan Empi. Dia menghubungi Empi melalui web, lalu kemudian janjian di kos-kosan milik Empi pada pukul 7 malam. Nah, di saat itu, Rio ini datang dengan on time atau tepat waktu, di mana Rio ini memang sudah lama tidak jajan malam dan dilayani nafsunya oleh si Empi. Jadinya dia tidak mau buang-buang waktu, langsung sepulang kerja Rio itu mendatangi kediaman Empi dengan keadaan habis mengajar bimbel. Namanya orang habis kerja ya sobat, pasti kan keringetan. Dan karena habis kerja itulah Rio ini tidak sempat mandi dulu sebelum menemui Empi. Malam itu datanglah Rio ini ke kediaman Empi atau ke kos-kosannya, dan sampai di sana dia sudah disambut oleh Empi yang sudah mengenakan pakaian minimnya. Tanpa basa-basi memang, kan tujuannya ke sana untuk jajan. Langsung saja Rio ini meluapkan hasratnya. Ketika mereka berhubungan, saat itu si Empi ini awalnya biasa-biasa aja. Hingga pada akhirnya nih sobat, beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja Empi ini menutup hidungnya dan mengatakan, "Ih, kok bau sih? Kamu nggak mandi ya?" ucap Empi sembari menghentikan kegiatan mereka. Kemudian Rio ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Empi. Dia tetap melanjutkan hubungan tersebut. Namun nih sobat, karena si Empi ini orangnya bersih, jadi kalau ada orang bau itu dia benar-benar merasa risih dan terganggu. Empi akhirnya mulai gak tahan dengan bau badan Rio. Kemudian dia refleks menutup hidungnya lagi dan mengatakan, "Aduh, sumpah ini bau banget, bau apaan?" katanya gitu. Dan hal itu masih saja tidak digubris oleh Rio, karena kan dia memang niatnya mau jajan dan di saat itu dia udah dalam kondisi hasrat yang sangat tinggi. Dia di saat itu tidak peduli dengan perkataan Empi yang jelas dia sudah bayar. Tugas Empi hanya untuk melayani dia. Nah, namun sobat, si Empi yang tidak digubris oleh Rio ini ternyata terus-terusan saja menutup hidungnya sambil ngomel. Nah, kali ini dia menutup hidungnya dengan menggunakan kedua tangannya dan berkata, "Kamu bau banget, aku tidak tahan dengan bau badanmu ini. Sangat mual rasanya, aku gak sanggup," kata Empi. Lalu dari sinilah Rio ini mulai merasa kesal dan marah kepada Empi. Lalu dia mengatakan kayak gini, "Maksud lu apa ngatain gua bau? Lu tuh kotor, introspeksi. Lu tuh cuma seorang cewek." Kayak gitu deh. Pokoknya dia pakai kata kasar. Dan di saat itu Rio sambil maki-maki mengeluarkan sumpah serapahnya kepada Empi. Dan di saat itu Rio dalam kondisi yang sangat emosi banget. Dia merasa sakit hati dengan perkataan dari Empi yang bilang kalau badannya bau. Dia tahu kalau dia memang belum mandi, tapi setidaknya Empi ini harus bisa memberitahu dia dengan pelan-pelan tanpa mengucapkan berkali-kali dengan nada yang kasar. Dan Rio yang di saat itu merasa sangat sakit hati, kemudian meraih kepala Empi dengan menjambak rambutnya. Lalu tanpa basa-basi, dia langsung mencekek leher Empi. Saat mencekik, di sebelah kiri
dari tangannya, dia melihat ada sebuah catokan yang memiliki kabel yang lumayan panjang. Di saat itu, dia meraih kabel itu dengan menggunakan tangan kirinya. Setelah catokan itu berada di tangannya, dan kemudian dia melilitkan kabel catokan tersebut ke leher Empi dengan sangat erat. Di saat itu Empi sempat melakukan perlawanan, namun tenaga Rio sebagai seorang laki-laki sangatlah kuat. Dia tidak bisa melawan Rio, dan tidak sampai di situ. Agar si Empi ini tidak teriak, Rio mengambil sebuah kaos kaki hitam yang dia lihat, kemudian kaos kaki itu dia sumpalkan pada mulut Empi. Setelah Empi terlihat tidak berdaya, lemah, dan dia tidak lagi bisa melawan, Rio masih saja memukuli Empi karena sangat emosi. Sampai-sampai nih sobat, si Empi ini sangat tidak berdaya, tubuhnya lemas, dia kehabisan nafas hingga akhirnya meninggal dunia di tangan Rio. Di saat itu Rio melihat Empi, dia kira Empi ini pingsan. Lalu dia coba cek nadi Empi, nafasnya, dan semua hal untuk mengetahui Empi ini masih hidup atau enggak. Dan ternyata Rio menyadari perbuatan dia menyebabkan Empi meninggal dunia. Sontak Rio panik di saat itu, dia bingung harus melakukan apa. Kala itu dia hanya kepikiran untuk melarikan diri. Namun sebelum dia melarikan diri, terlebih dahulu dia memanfaatkan keadaan dengan mengambil kesempatan untuk menjarah harta benda milik Empi. Hal ini sebenarnya dia lakukan tanpa rencana ya sobat. Dia mengambil barang-barang di sana, termasuk uang sebanyak 2,8 juta. Lalu dia juga mengambil MacBook milik Empi dan beberapa barang berharga lainnya yang dia lihat. Lalu kemudian barang itu dia masukkan ke dalam tas ransel yang dia bawa. Setelah semuanya terbungkus rapi, barulah Rio ini bersiap-siap untuk kabur, meninggalkan kos Empi dan juga jasadnya Empi dalam keadaan tanpa busana. Lalu Rio ini memesan taksi online untuk segera kabur. Setelah mendapatkan notifikasi taksi online, kemudian Rio segera keluar dari kos-kosan tersebut dengan mengunci kos-kosan itu dari luar. Jadi Empi ada di dalam kamar. Saat itu Rio pergi menuju stasiun Cawang. Saat sampai di stasiun Cawang, Rio ini memesan tiket kereta menuju ke Bogor untuk pulang ke rumahnya. Dan di saat itu, di atas kereta, dia hanya bisa ngelamun, memikirkan penyesalan atas apa yang sudah dia lakukan. Sampailah dia di stasiun Bogor. Di saat itu, dia mulai merasa penyesalan menggerogoti isi kepalanya. Niat awalnya hanya ingin jajan, malah justru mengeksekusi nyawa seseorang. Rasa takut mulai muncul. Dia duduk termenung sambil menatap rel kereta dengan tatapan kosong. Dia menggenggam erat kunci kos-kosan Empi yang dia bawa. Kemudian dia melempar kunci itu ke rel kereta. Dia membuang kunci kosan itu ketika kereta datang. Lalu setelah itu dia pulang menuju ke rumahnya. Lalu di sisi lain sobat, keesokan harinya, tepat pada hari Sabtu tanggal 11 April tahun 2015, teman-teman kos Empi sangat merasa aneh karena Empi tidak keluar sejak kemarin malam. Biasanya Empi ini berbaur, selalu berkunjung ke tetangga-tetangga kosnya atau paling tidak makan bareng. Salah satu orang yang sering dia titipkan untuk beli makan itu adalah seorang pria yang bernama Mang Icang. Nah, Mang Icang ini sering membantu Empi untuk beli makanan. Dia juga lumayan dekat dengan beberapa teman lainnya. Dan pada saat itu, Empi ini tidak keluar-keluar kamar kos, membuat seisi kos jadi bingung. Di saat itu mereka berinisiatif untuk ngecek Empi. Takutnya kenapa-napa karena Empi gak ada kabar. Lalu salah satu dari tetangga kosnya bilang kayak gini, "Kok Empi gak keluar-keluar ya? Gak lapar apa ya dia? Biasanya suka titip beli makanan," ucap Mang Icang. Lalu tetangganya yang lain bilang, "Iya nih, kok gak keluar-keluar ya? Gue ngeri dah dia kenapa-napa. Laporin dulu aja sama bapak kos, biar dibukain pakai kunci cadangan. Biar gak usah dobrak-dobrak pintu, ganggu tetangga nanti," ucap salah satu temannya Empi. Kemudian tanpa berdiskusi lama-lama, salah satu dari mereka yaitu Mang Icang kemudian menghampiri kediaman bapak kos. Tidak lama kemudian, di jam 7 malam, bapak kos yang juga ikut khawatir mendengar laporan itu segera membawa kunci cadangan untuk membuka kamar kos Empi. Tak lama kemudian dibukalah pintu kamar itu. Dan setelah dibuka pintu kamar, bapak kos, Mang Icang, dan juga beberapa teman yang ada di TKP tidak menemukan apa-apa di sana. Namun sobat, pada saat itu kondisi kamar si Empi sangat berantakan sekali. Teman-temannya ngomong kayak gini, "Aduh Empi, kemana sih kamu? AC masih dinyalakan, bikin khawatir aja," ucap Mang Icang. Tidak lama setelah Mang Icang mengucapkan kata-kata itu, kemudian bapak kos menyikapkan selimut yang tergeletak di samping kasur. Lalu betapa terkejutnya dia. Refleks dia berteriak dan membuat semua orang yang ada di sana juga ikut berteriak kaget. Ketika itu mereka menemukan tubuh tanpa busana dengan keadaan telungkup tergeletak di sebelah kasur dengan kondisi leher yang masih terlilit dengan kabel serta mulutnya tersumpal dengan kaos kaki berwarna hitam.
Mang Icang yang refleks meraih ponsel dari saku celananya dan langsung menghubungi pihak kepolisian. Semua orang panik di sana. Teman-teman Empi yang melihat hal itu berteriak histeris dan menangis. Mereka menunggu kedatangan polisi cukup lumayan lama, sekitar setengah jam, tepatnya di jam 7.30, barulah polisi akhirnya datang. Polisi langsung melakukan evakuasi terhadap Empi dan melakukan olah TKP. Jasad Empi dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM untuk diautopsi. Saat itu polisi juga langsung memasang garis polis line atau garis polisi di TKP agar tidak banyak orang yang sembarangan masuk guna mempermudah penyelidikan dan tidak merusak barang bukti. Lalu setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, di tanggal 15 April tahun 2015 ditemukanlah satu sidik jari yang saat dilakukan pengecekan merupakan sidik jari milik seorang pria yang setelah diidentifikasi pria itu bernama Emprio Santoso alias Rio yang berusia 24 tahun. Setelah mengantongi nama pelaku, kemudian pihak kepolisian melakukan pelacakan keberadaan Rio dengan menggunakan nomor ponsel. Dari nomor ponsel yang digunakan itulah pihak kepolisian langsung mendapatkan alamat lengkap keberadaan Rio. Yang dimana di saat itu, Rio dengan bodohnya membawa beberapa gadget milik Empi yang merupakan gadget jenis Apple yang bisa di-tracking keberadaannya. Lalu tidak lama kemudian, Polda Metro Jaya pergi ke kediaman Rio yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat. Pada saat dilakukan penangkapan, Rio ini sangat kaget, apalagi istrinya. Rio di saat itu pura-pura berakting. Dia bilang, "Ada apa? Kenapa bapak kesini?" Begitu juga dengan istrinya. Istrinya nanya, "Loh, kenapa ini? Kenapa suami saya tiba-tiba mau ditangkap? Suami saya orang baik-baik, kalian salah orang," kata istrinya Rio. Di saat itu, pihak kepolisian langsung menjelaskan terkait penangkapan Rio ini dan menunjukkan surat penangkapan tersebut. Pada saat istrinya melihat hal itu, dia sangat kaget dan tertunduk lemas. Dia tidak menyangka suaminya melakukan hal sekeji itu. Padahal Rio ini dikenal sebagai sosok suami yang sangat baik dan juga bertanggung jawab. Rio di saat itu tidak berkutik. Dia melihat istrinya menangis histeris. Dia tidak banyak berbicara, dia hanya bisa meminta maaf kepada istrinya atas perbuatannya. Tanpa berlama-lama, pihak kepolisian meringkus Rio dan membawa Rio ke kantor polisi untuk ditindaklanjuti. Sesampainya di kantor, dia langsung mengakui semua perbuatannya itu dan dia juga mengaku sangat merasa bersalah telah melakukan perbuatan keji tersebut. Dia juga meminta maaf pada istrinya dan menyesali apa yang dia perbuat dan istrinya di saat itu tidak bisa menjawab apapun. Lalu singkat cerita, atas kasus yang menimpa Rio, sidang putusan dilakukan beberapa kali hingga di tanggal 30 November tahun 2015, sidang vonis digelar dan majelis hakim menjatuhi hukuman 16 tahun penjara kepada Rio alias Emprio Santoso. Sementara jasadnya Empi dikembalikan kepada keluarganya, dikembalikan kepada sanak familinya untuk dikebumikan. Itu dia sobat, kisah tentang Empi, seorang wanita tunasusila yang berakhir di tangan pelanggannya sendiri karena ucapan yang tidak bisa dia tahan.